kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan peraturan pengadaan barang jasa pemerintah ini juga di dalamnya menerapkan beberapa prinsip etika dan kebijakan. Jadi ada beberapa norma-norma yang diatur, ada beberapa norma-norma yang diatur. Nah, ini dibahas tadi, ini saya mengulas sedikit yang perlu mungkin Bapak Ibu perlu cermati, ada prinsip, ada etika. Saya rasa ini tidak terlalu dalam lah kita bahas, hanya sekedar menggambarkan, karena pemahaman kita atas prinsip dan etika pengadaan ini, pemahaman kita atas prinsip dan etika ini memang lebih kepada norma ya, lebih kepada norma yang mewarnai. Tapi prinsip dan etika yang kita buat ini akan sangat mempengaruhi ini beberapa tata kelola kita. Nanti saya perhatikan di beberapa bagian ya, di beberapa bagian. Jadi perlu kembali ke apa? Kalau kita kaitkan dengan SOP, penting sekali pada saat membuat SOP dalam pengadaan itu warna-warna pemahaman atas prinsip etika dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Makanya di sini saya tambahkan catatan, dia menjadi norma yang mendasari proses pengadaan. Kita lihat Bapak Ibu, saya tak bahas banyak ya. Ini slide ini juga sudah slide umum, ini materi PBJ dasar terkait dengan pengadaan barang jasa. Kita mengetahui dari dulu ada 7 prinsip, sampai sekarang pun 7 prinsip, cuman ada perbedaan sedikit saja. Yang dulu itu ada prinsip adil, garis miring adil tidak diskriminatif. Kalau sekarang tidak diskriminatifnya hilang, langsung muncul adil saja. Ini prinsip-prinsip yang dipedomani dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Bisa jadi Bapak Ibu yang di swasta, Bapak Ibu yang di BUMN, BUMD, BLU, BLUD, mungkin ada pendekatan-pendekatan yang lain ya. Seperti contoh saya pernah beberapa kali temukan di BLUD dan di BUMN yang mereka membuat prinsip pengadaan, ada tambahan lagi satu, yaitu praktek bisnis yang sehat. Nah, itu tentu di dalam pengadaan barang jasa pemerintah tidak dimunculkan, tapi ketika Bapak Ibu adopsi pengadaan barang jasa pemerintah, tapi ternyata Bapak Ibu unit organisasinya juga berhubung dengan bisnis, tak ada salahnya itu menambahkan lagi prinsip praktek bisnis yang sehat. Nah, ini saya temukan di beberapa BLUD, BLU, kemudian di BUMN. Jadi menambahkan adanya prinsip bersaing. Prinsip praktek bisnis yang sehat. Saya pernah temukan juga di salah satu BLUD yang pimpinan BLUD tersebut meminta tidak perlu diatur adanya prinsip bersaing. Karena mereka merasa BLUD mereka pengadaannya sedikit, jadi tidak mengedepankan tender, yang dikedepankan adalah mendapatkan penyedia dengan harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga mereka minta pada saat penyusunan peraturannya hilangkan prinsip bersaing. Karena kalau dimunculkan prinsip bersaing, terkesan mereka nanti harus kembali kepada pendekatan-pendekatan kompetisi, tender, lelang, ya bahasa-bahasa kompetisi seksi seperti itu. Jadi memang mereka pengen dihilangkan. Ya silakan saja ketika memang bukan pengadaan barang jasa pemerintah atau masuk pengadaan yang dikecualikan atau ada referensi peraturan hukum lain yang memayungi, ketika tidak mengikuti 7 prinsip ini ya silakan saja. Tapi ketika terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah, 7 prinsip ini dijadikan pedoman. Ada satu hal yang ini pendapat saya, Bapak Ibu boleh bantah kalau tidak sepakat. Prinsip ini tak boleh dilarang, tak boleh dilanggar. Baru boleh melanggar 7 prinsip ini ketika peraturan membolehkan adanya aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip ini. Saya ulangi, 7 prinsip ini menjadi norma yang tak boleh dilanggar. Boleh dilanggar ketika peraturan menyebutkan adanya tata cara yang memang tidak sesuai dengan prinsip ini. Seperti contoh ya, Bapak Ibu melakukan penunjukan langsung, Bapak Ibu melakukan pengadaan langsung, Bapak Ibu melaksanakan pengadaan penanganan darurat. Coba kira-kira prinsip mana yang akan terlanggarkan, yang tidak dilaksanakan? Bersaing pasti. Adil ya, adil. Bapak Ibu melaksanakan pengadaan yang ada unsur rahasianya, ya, jadi terbuka yang dilanggar. Ya kan? Bapak Ibu melaksanakan pengadaan darurat di awal tidak mungkin bisa kita dapatkan transparannya, tapi mungkin di akhir. Jadi ada beberapa hal yang bisa jadi prinsip ini tidak dilaksanakan, tapi tak sembarangan. Harus ada cantolan mana peraturan yang mengatur tata cara yang akibatnya tata cara tadi tidak sesuai dengan prinsip ini. Itu yang baru diperbolehkan.
paling tidak, ini kalau ada beberapa referensi hukum yang saya pelajari ya Bapak Ibu, dari beberapa literatur asing terkait dengan procurement yang saya pelajari, paling tidak ada 3 prinsip yang paling tidak boleh dilanggar dalam proses pelaksanaan pengadaan, yaitu prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi kalau yang transparan, terbuka, adil, bersaing, kalau ada cantolan peraturan yang mengizinkan ini untuk tidak ditempuh, silakan. Tapi pastinya 3 prinsip ini, efektif, efisien, dan akuntabel, ini menjadi prinsip yang tidak boleh kita hilangkan, yang tidak boleh kita langgar. Prinsip pengadaan. Kemudian kita lihat kebijakan lain yang diatur di dalam peraturan, yaitu adanya norma terkait dengan pengaturan etika pengadaan. Ini juga slide yang sangat familiar yang Bapak Ibu telah Bapak Ibu pasti sering pernah pelajari lah, ini saya yakin banget, yaitu etika pengadaan. Lebih kurang sama dengan peraturan-peraturan sebelumnya, ada 8 etika pengadaan, dan bahasanya pun saya bandingkan ya dengan beberapa peraturan-peraturan pengadaan di tempat yang lain. Kebetulan saya pernah jadi saksi ahli di kasus di Pertamina, PLN, Perhutani. Di situ saya mencoba lebih dalam mempelajari peraturan mereka. Ternyata memang kalau kita lihat lebih kurang etika pengadaan itu akan sama. Lihat di sini, tertib, tanggung jawab. Yang kedua, profesional, mandiri, jaga rahasia. Kemudian tidak saling mempengaruhi, menerima dan tanggung jawab. Yang kelima, menghindari konflik of interest. Yang keenam, menghindari dan mencegah pemborosan. Yang ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang kedelapan, tidak menerima, menawarkan, dan menjanjikan. Bahasanya ringan, insya Allah cukup mudah untuk dicermati, tak sampai perlu ada penjelasan yang macam-macam, kecuali yang poin nomor 5 ya. Poin nomor 5 secara khusus di dalam peraturan mengatur terkait dengan ketentuan-ketentuan larangan konflik of interest. Menurut Bapak Ibu, yang mana nih yang paling sulit untuk diimplementasikan? Katanya jejak pendapat ngobrol sambil bercanda, tapi saya jadikan responden. Kebetulan saya karena di kampus juga Bapak Ibu, kemarin saya kebetulan 4 tahun pegang rektor, jadi sering kasih tugas dosen-dosen saya, mahasiswa saya untuk melakukan beberapa riset-riset kecil gitu terkait dengan pengadaan. Tapi ya yang inilah yang riset-riset lepas gitu untuk melatih pembelajaran metodologi penelitian. Beberapa di antaranya mengakui itu melalui wawancara mendalam, paling sulit katanya menjalankan etika pengadaan yang 8 ini tidak menerima, menawarkan, menjanjikan, seperti yang tadi saya sampaikan. Masih saja ada yang suka menerima, menawarkan, menjanjikan. Ini katanya prinsip yang berat. Katanya urutan yang kedua, yang ketujuh, menghindari penyalahgunaan wewenang. Masih sering katanya bos-bos itu suka intervensi, suka nitip-nitip. Bos tak punya kewenangan, tapi dia paksa ya. Contoh PA tidak punya kewenangan memilih penyedia. Yang punya kewenangan memilih penyedia, contoh untuk pengadaan langsung adalah pejabat pengadaan. Tapi sama PA, pejabat pengadaan udah diberikan arahan, ini loh penyedianya. Itu artinya apa? Intervensi. Nah, jadi katanya penyimpangan etika yang sering terjadi yang keduanya itu adalah intervensi kewenangan bos-bos ini. Bos-bos itu ilmu mitigasi resikonya itu tinggi. Sementara Pokja, PPK, pejabat pengadaan, kadang baru belajar ilmu mitigasi resiko. Nah, nanti kita sesi yang ketiga kalau tidak salah kita bahas mitigasi resiko. PPK, Pokja ini kadang ilmu mitigasinya rendah. Dia lebih menjalankan loyalitasnya, melindungi pimpinannya, sehingga akhirnya PA, KPA, bos-bos tadi dengan leluasa memindahkan resiko kepada beliau-beliau tadi. Tadi akhirnya bermainlah intervensi kewenangan yang terjadi. Kemudian apalagi ya? Yang lain sih standar ya, Bu. Oh ya, yang kelima ini menghindari konflik of interest ini juga hal-hal yang kadang acap kali terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan. Yang saya ingat beberapa sesi terakhir ya saya ngajar sebelum COVID-19, ada satu case yang menarik ini. Bapak Ibu boleh jawab dalam hati atau menjawab sendiri di lokasi Bapak Ibu. Atau kalau ada yang mau ngetik jawabannya, boleh langsung sampaikan ya. Saya beberapa waktu yang lalu, tahun ini juga, ngajar di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Tapi saya nggak sebutkan kabupaten apa, takutnya jadi aib nanti. Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Saya agak terkesima
pada saat saya menjelaskan waktu itu memang ada bahasan tentang konflik of interest. Waktu itu pembahasan tentang mitigasi risiko sih, tapi ada bahasan tentang konflik of interest. Saya ternyata menemukan ada 3 perangkat daerah, ada 3 SKPD. Unik itu. Ada 2 SKPD yang suaminya PPK, istrinya bukan PNS, punya usaha catering, dan ternyata pengadaan makan minum di kantornya yang suaminya tadi PPK, penyedianya adalah istrinya. Itu ada dua case yang terjadi ya, itu 2 case yang terjadi. Kemudian satu case lagi di salah satu dinas, ketukar nih, istrinya PPK, suaminya punya usaha fotokopi dan percetakan. Kebutuhan percetakan dan fotokopi ATK di kantornya yang istrinya PPK tadi disediakan oleh suaminya. Menurut Bapak Ibu boleh diketik jawabannya, boleh langsung ngacungkan tangan, pengen menjawab juga boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Saya kasih waktu 15 detik. Kalau ada yang mau ngacungkan tangan boleh. Kalau lagi pertemuan langsung di kelas sih saya tunjuk nih langsung peserta menjawab. Boleh nggak? Oh ada yang menjawab. Boleh nggak? Oh nggak bisa. Oh keren. Pak Tio nggak bisa ya Pak ya. Terus ada lagi boleh nggak? Penjelasannya luar biasa itu. Pak ada satu PPK ya yang suaminya PPK dia langsung menyampaikan argumen ke saya. Pak kami bisnis is bisnis dia bilang. Bisnis is bisnis. Harganya harga pasar. Harganya harga pasar. Terus adalah dia tambahkan, ini istri saya yang menjalankan usaha, saya secara tanggung jawab menjalankan tugas saya sebagai PPK. Bisnis is bisnis katanya. Apalagi dia tambahkan uang uang istri katanya. Uang suami uang istri. Oh, suami uang istri. Saya kelihatan menjiwai yang mengucapkannya. Uang uang suami, uang istri. Artinya dia bersikukuh nggak masalah gitu. Sama 2 PPK lagi juga menyampaikan boleh-boleh saja karena ini orientasinya bisnis katanya. Saya sampaikan kepada beliau, Bapak Ibu ada etika pengadaan di pengadaan barang jasa pemerintah pasal 7 di situ mengatur di huruf E-nya itu larangan pertentangan kepentingan konflik of interest. Salah satunya coba deh Bapak Ibu pelajari. Boleh PPK, Pokja, pejabat pengadaan itu ada hubungan langsung maupun tak langsung dengan penyedia. Kalau langsung mungkin oke ya, kita bisa jaga ya, oh bisnis is bisnis. Tapi yang tak langsungnya ini yang bisa mempengaruhi bisnis tadi. Kebayang suami istri ya, ini urusan kamar ini. Jadi saya berpendapat waktu itu sama dengan penjelasan sini, Pak Hairil, Pak Tio, sepakat saya Pak, tidak bisa. Ini termasuk perbuatan yang bisa terjadi pertentangan kepentingan. Nah, tapi ternyata terjadi ya Pak ya, sadar ataupun tidak sadar mungkin di sekitar Bapak Ibu terjadi. Saya kaget saja itu, langsung saya temukan langsung pelakunya yang menyatakan saya sebagai PPK, istri saya sebagai penyedia. Wah itu saya nyatakan itu nggak bisa. Tapi akhirnya muncul negosiasi setelah itu, negosiasi. Ada yang langsung yang kelihatan banget dia tuh terpukul banget dengan kalimat saya. Wih masa sih nggak boleh Pak gitu. Ada nggak solusi katanya. Akhirnya saya kasih saran. Ya sudah, Ibu jangan jadi penyedia catering di kantor Bapak, jadi penyedia catering di dinas yang lain saja, biar Bapak tetap bisa jadi PPK. Dia masih bantah lagi. Tapi Pak, di dinas saya nih Pak, yang pengadaan makan minumnya paling banyak katanya. Di dinas-dinas saya yakin nggak terlalu banyak. Ini kan peluang bisnis ya Pak. Waduh, ada aja alibi-alibi. Terus saya sarankan lagi, ya sudah, Bapak jangan jadi PPK. Biar Ibu bisa jadi penyedia di kantor Bapak. Saya bilang. Dia bilang, wah nggak mungkin Pak, ini kan saya jadi PPK karena jabatan Pak, karena saya kabid, karena saya KPA, makanya saya jadi PPK kegiatan ini, dia bilang. Ada lagi nggak Pak solusinya biar saya bisa jadi PPK, istri saya biar bisa jadi penyedia? Akhirnya saya kasih saran waktu itu cerai. Saya suruh cerai mereka kalau memang bersikukuh seperti itu. Nggak ada masalah kalau memang cerai. Nah itu Bapak Ibu, contoh itu saja. Contoh sederhana itu bagaimana
proses dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa kita harus atur sedemikian rupa jangan sampai terjadi pelanggaran etika. Apa hubungannya pelanggaran prinsip dan etika terkait dengan penyimpangan? Nah, ini saya bukan buka rahasia ya, tapi saya bercerita kepada Bapak Ibu sekalian. Dari beberapa kasus ya yang saya jadi saksi ahli, saya paling bisa gambarkan adanya penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengadaan, cara segala macam, kemudian ketemu cantolannya yang bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan, Masya Allah itu memperberat. Saya contohkan ya Pak ya, ini karena sudah inkrah ya, waktu saya jadi saksi ahli kasus Wawan, adiknya Bu Atut itu. Wawan adiknya Bu Atut itu kan pihak yang tidak secara langsung tidak berkontrak, dia bukan PPK, tapi proses-proses pengadaan yang terjadi pada saat itu banyak sekali intervensi yang dilakukan oleh Pak Wawan itu. Sehingga akhirnya banyak pasal-pasal yang dikenakan oleh tim penyidik Jaksa Agung, waktu itu kasus yang ditangani oleh Jaksa Agung dan yang ditangani oleh KPK, ya diantaranya adalah kembali ke pelanggaran prinsip dan etika, kembali kepada pelanggaran prinsip dan etika. Dan ternyata pelanggaran prinsip dan etika ini luar biasa, apalagi kalau sudah prinsip yang dilanggar dalam proses pelaksanaan pengadaan, ini efeknya luar biasa untuk menegaskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pengadaan. Makanya Ibu dan Bapak kuasai betul prinsip dan etika ini, penyimpangan kita terhadap prinsip dan etika ini akan mewarnai hal-hal yang lebih dalam lagi. Saya ketemu juga dengan beberapa auditor ya, beberapa teman-teman auditor yang juga kalau lagi menyusun naskah itu ya, naskah audit, hasil auditnya itu, temuannya itu, di samping memberikan cantolan penyimpangan berdasarkan pasal ini, perbuatannya ini tidak sesuai dengan ini, ternyata ada juga yang tipikal auditor yang juga mencantolkan pelanggaran atas prinsip dan etika. Dan Masya Allah, penegasan pelanggaran prinsip dan etika ini semakin memperjelas adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan. Makanya Bapak Ibu, walaupun ini hanya prinsip, hanya etika, tapi harus dijaga. Jadi penting untuk menjaga etika. Nah, Bapak Ibu, dengan kita menguasai prinsip dan etika pengadaan ini, penting sekali kita untuk mengatur nih, kita buatkan SOP, kita buatkan pedoman-pedoman yang dapat menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Contoh sederhana ya, contoh sederhana, Bapak Ibu, file yang saya share ke Ibu Bapak, filenya dalam bentuk Word dan Excel. Jadi silakan Bapak Ibu bisa edit lagi, termasuk ini yang saya buatkan, siapa tahu Bapak Ibu ada yang institusinya belum punya contoh peraturan tentang kode etik. Ini contoh yang di tempat saya, ini sudah saya hilangkan nama-nama Sukabumi segala macam. Kalau Bapak Ibu pergunakan silakan untuk dipergunakan. Ini contoh peraturan di tempat saya, peraturan wali kota saya yang mengatur tentang masalah kode etik. Kode etik untuk unit kerja pengadaan barang jasa. Proses pembuatannya ini sangat-sangat diwarnai komitmen bersama untuk menjaga etika, sehingga prinsip-prinsip pengadaan bisa terpenuhi. Itu dulu tuh komitmen awal itu. Sempat memang terjadi bantahan-bantahan ya, bantahan-bantahan. Tapi akhirnya alhamdulillah ini kami sudah terapkan rasa-rasanya sejak tahun 2011 lah ya. Berusaha optimal untuk kami terapkan. Puncak-puncaknya kami edit lagi, sesuaikan lagi di tahun 2017. Ada beberapa, saya nggak bahas semuanya, tapi ada beberapa yang saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, etika pengadaan. Di samping tadi ya, ada satu yang, ini saya cerita dapur saya aja nih, maaf kalau memang ini aib saya, tapi saya ceritakan aib ini untuk menjadi pembelajaran bersama. Ini contoh ini. Demikian khawatirnya kami sampai kami membuatkan SOP, membuatkan pedoman, membuatkan tata cara untuk menjaga etika ini. Ada satu yang lama kami bahas waktu itu. Kalau ini kebetulan Bapak Ibu sekedar informasi, kode etik kami ini maunya Pak Wali Kota kami itu bukan hanya sekedar untuk teman-teman UKPBJ, tapi untuk semua pelaku pengadaan yang sifatnya aparatur, sehingga akhirnya beberapa mekanisme kode etik ini juga berlaku untuk teman-teman PPK apa segala macam. Nah, pada saat membahas yang ini nih Pak, yang poin nomor N ini, huruf N ini, oh ini cukup panjang ini diskusinya.
menghindari, mencegah penyalahgunaan wewenang, kolusi dengan tujuan untuk kepentingan, sama ini nih, bukan N, yang O ini. Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan, memberi, menerima, imbalan, apa segala macam, apa saja yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Ini kalau alhamdulillah waktu itu di ranah Pokja nggak mempermasalahkan. Cuman yang sempat ramai ini nih, Bapak Ibu, teman-teman Pokja, saya juga sempat melakukan bantahan-bantahan. Tidak melakukan pertemuan di luar kantor dengan penyedia yang direncanakan dalam hal membahas kegiatan yang berhubungan dengan lingkup kegiatan di UKPBJ selain rangkaian kegiatan proses pengadaan barang jasa. Nah, ini sempat ada bantahan-bantahan nih, ini kode etik yang dianggap rasanya berat sekali. Karena kami kan Sukabumi tidak terlalu besar ya, dalam artian hubungan kekeluargaan itu ada, bisa jadi seseorang ini masih ada hubungan, kenal, tetangga, segala macam, sehingga dikhawatirkan. Tapi akhirnya walaupun berat kita sepakat. Di awal-awal penerapannya saya kelimpungan juga nih. Ada satu Pokja saya, kan ketentuan yang kami terapkan, kalau bertemu dengan penyedia, maka harus melaporkan kepada atasan. Berarti dia Pokja saya, dia harus melaporkan ke atasan, ke saya secara tertulis. Jadi setiap pagi itu di meja saya sudah ada laporan dari dia. Pak, tadi sholat subuh ketemu. Pak, tadi sholat subuh ketemu. Ternyata dia bertetanggaan dengan si penyedia. Sehingga yang dilakukan, dia melaporkan. Nah, ini untuk kondisi ini saya buatkan satu kebijakan. Ya sudah, tidak usah melaporkan setiap hari ya, tidak perlu melaporkan setiap hari karena saya sudah tahu. Tapi kalau seandainya umpama pada saat bertemu, umpama pulang sholat subuh ngobrol terkait dengan pengadaan, maka dia harus laporkan ke saya. Ini memang berat ini menjalankan kode etik ini, Bapak Ibu. Ini cerita juga ya. Saya enaknya kalau lagi pertemuan langsung sih saya punya cerita-cerita yang pengen share ke Bapak Ibu, tapi webinar ini tidak mempengaruhi lah bagaimana beberapa cerita-cerita saya sampaikan. Kebetulan kan Kota Sukabumi, UKPBJ saya itu kan ya ceritanya percontohan lah, kami UKPBJ percontohan. Kemarin yang program MCP itu kita masuk ke Center of Excellence. Sehingga waktu itu sering jadi objek studi banding teman-teman, sering kunjungan ke Kota Sukabumi, belajar bagaimana tata cara pengelolaan pengadaan. Kota Sukabumi ini salah satu wisatanya ya kuliner. Salah satunya itu ada yang namanya taruhlah rumah makan A. Saya nggak sebutkan lah, takut nanti jadi jadi gibah ini. Rumah makan A. Rumah makan A itu menjadi terkenal. Nanti kalau mau tahu rumah makan apa, Bapak Ibu japri saya aja ya. Rumah makan A ini jadi terkenal gara-gara almarhum Pak Bodan pernah makan di situ, kemudian menyatakan makjus. Sejak itu jadi ramai banget. Dari warung kecil akhirnya sekarang jadi rumah makan besar. Karena teman-teman UKPBJ lain itu tahu tempat tersebut, jadi sering ya habis kita diskusi, makan siangnya saya ajak ke rumah makan tersebut. Ya, sekaligus wisata kuliner lah. Nah, pernah satu kejadian 2018 kemarin, pada saat lagi makan, tiba-tiba ada seorang ibu yang nyamperin saya. Oh, ini ya Pak, Kabak Pengadaan, nepangken Pak. Bahasa Indonesianya Pak, kenalkan Pak, saya yang punya rumah makan ini. Oh, Masya Allah Ibu, sering makan di sini, baru kali ini ketemu yang punyanya. Salam kenal Bu, kata saya. Senang nih, kalau ada tamu saya bawa ke sini terus, kata saya. Terus ibu itu, ya makasih Pak, katanya. Terus dia langsung ngomong, oh iya Pak, itu kan ada pengadaan makan minum itu ya, pasien ya, tolong dibantu ya Pak ya, saya mau ikut. Aduh, gara-gara kalimat itu, sejak itulah kami berhenti makan di situ. Itu Bapak Ibu, memang jeleknya menerapkan kode etik ini bisa macam-macam ini. Saya menjalankan kode etik sampai dampaknya bukan memutus silaturahmi, tapi dampaknya memang terpaksa saya harus menjaga interaksi yang berpotensi konflik of interest tadi yang saya harus menjaga. Kalaupun makan di situ, paling suruh staff atau office boy beli makanan, jadi makannya di kantor. Jadi nggak lagi makan di situ, karena tadi kita tahu rumah makan itu ternyata ada penyedia yang dia terlibat dalam proses pelaksanaan pengadaan. Jadi berinteraksi. Ada 3 rumah makan yang sudah PDKT ke saya, pengen minta dapat paket pengadaan-pengadaan yang apa boleh buat demi menjaga etika, itu tidak diterapkan. Nah itu Bapak Ibu, contoh itu. Asiknya kita menguasai norma, menguasai prinsip, menguasai kode etik,
kita jadi menjaga. Di antaranya apa? Kita bikinkan SOP seperti ini ya. Ini bukan format SOP, ini pedoman kita buatkan dengan peraturan yang kita menjaga betul jangan sampai ini menjadi hal-hal yang mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan bisa kita laksanakan. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Oke, itu etika ya, itu etika. Nah, selanjutnya kita lihat ada beberapa catatan-catatan kebijakan. Tapi sebelumnya ada pertanyaan ini, Pak Dedi Rusdianto, izin bertanya, kalau pejabat pengadaan melanggar 8 etika tersebut terkena sanksi administrasi atau pidana? Ibu dan Bapak, ingat tadi ya, pengadaan barang jasa itu administrasi. Sehingga ketika pelanggaran-pelanggaran dalam pengadaan barang jasa, saya berpendapat sanksinya kalau ada adalah sanksi administrasi. Pelanggaran etika ya sanksinya sanksi administrasi. Nah, kalau di kami, Ibu Bapak, itu ada majelis etik ya. Sama saya yakin Bapak Ibu juga adalah komisi etik atau majelis etik. Ini yang sifatnya kalau memang terbukti adanya pelanggaran etika tadi, maka kita akan sampaikan ke majelis etik. Kalau dulu sebelum revisi majelis etiknya itu di tempat kami inspektorat, bagian hukum, saya, kemudian teman dari kepegawaian ya. Kalau sekarang kalau untuk di daerah ada pengaturan lebih lanjut Permendagri 112 itu tidak melibatkan UKPBJ tapi hanya inspektorat, APIP ya, kemudian bagian hukum sama bagian kepegawaian. Sehingga kalau ada penyimpangan-penyimpangan terkait dengan etika tadi, ini kita serahkan kepada majelis etik. Efeknya juga luar biasa ini. Ketika majelis etik sudah menangani, maaf ini ya, kan kadang yang kita takut ini teman-teman APH ini, kita sudah sedikit punya argumen awal, Pak ini sudah ditangani oleh majelis etik. Jadi saya punya ikhtiar mitigasi risiko biar tidak terlalu dalam ditangani oleh teman-teman APH, saya serahkan prosesnya tadi ke majelis etik. Jadi majelis etik yang menanganinya. Sehingga pada saat ada APH pun mau panggil-panggil, kita sudah bilang, oh ini sudah ditangani oleh majelis etik. Nah enaknya seperti itu. Jadi Pak, penyimpangan-penyimpangan kode etik tadi, ya pelanggaran administrasi. Berbeda kalau pidana ya Pak ya, saya tidak sependapat kalau pengadaan barang jasa itu pidana. Kalau ada salah ya administrasi. Tapi beda lagi ceritanya yang saya sampaikan di awal tadi, kalau adanya bukti-bukti jahat ya, kalau ada bukti-bukti jahat, ya seperti contoh tadi ya, pelanggaran etikanya yang mana nih? Menerima suap, menerima gratifikasi. Nah, secara kode etik ada yang dilanggar, secara administrasi, tapi secara pidana bisa jadi kalau umpama dia gratifikasi ya siap-siap dia harus segera mengembalikan, harus segera melaporkan ya 30 hari, kalau enggak nanti siap-siap bisa bergeser ke ranah hukum yang lain. Jadi Pak Dedi, enggak Pak, enggak ada hubungannya dengan pidana ini, penyimpangan dengan dalam pengadaan ya administrasi, tapi jangan coba-coba melakukan kejahatan. Apa kejahatan dalam pengadaan tadi ya? Fiktif, markup, rekayasa negatif, terima yang bukan hak kita, suap gratifikasi. Kalau dulu saya ingat pernah saya ikut seminar yang dilaksanakan oleh KPK, Pak Tumpak dulu pembicaranya, waktu beliau wakil KPK berarti sekitar tahun 2006 ya. Beliau menyampaikan, jangan takut jadi pimpro, dulu pakai istilah pimpro, jangan takut jadi pimpro, jangan takut jadi panitia lelang, yang penting jangan pernah fiktif, markup, rekayasa negatif, dan jangan pernah terima yang bukan hak saudara katanya. Kalau itu tidak saudara lakukan, tidak bakalan saudara lulus jadi terdakwa. Wih, keren. Kalau itu tidak saudara lakukan, tidak bakalan saudara lulus jadi terdakwa. Oh, saya camkan betul. Makanya Bapak Ibu, kalau pengen terhindar dari permasalahan pidana dalam pengadaan, jangan lakukan yang tadi fiktif, markup, rekayasa negatif, jangan terima yang bukan hak kita. Udah, ucapan terima kasih itu nggak bikin kaya kita. Tapi pastilah nanti di akhirat kita akan setengah mati dihisap. Pada saat nanti akan diperhitungkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, setengah mati kita mempertanggungjawabkan itu. Rezeki udah ada yang ngatur, mau kerja, mau korupsi, mau tidak korupsi, pasti rezekinya udah itu-itu aja kok. Bodoh itu yang korupsi itu. Dia korupsi dapat 1 miliar, dia tidak korupsi dapat 1 miliar, kan sama. Karena janji Tuhan sudah akan dicukupkan, jatah manusia itu sudah ada, makhluk hidup itu sudah ada jatahnya. Dan dia pasti akan mendapatkan nilai atas yang telah dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa tadi. Jadi kalau dia korupsi dan yang tidak korupsi,
yang dia korupsi dapat 1 miliar, demi Tuhan ketika dia tidak korupsi pun pasti dia dapat 1 miliar. Makanya bodoh banget yang korupsi, yang terima ucapan terima kasih, yang gratifikasi, itu dangkal sekali cara pemikirannya. Tidak percaya dengan Tuhan, itu tidak percaya Tuhan sudah menjanjikan nikmat-nikmat yang lain. Itu ya Pak. Kemudian Pak Edwin Suhandi. Apa ini? Pak minta alamat rumah makan. Pak Edwin ini serius apa main? Serius atau gimana nih Pak? Minta alamat rumah makan yang Bapak sampaikan tadi. Serius. Ya sudah japri ya Pak ya. Kalau saya bahas di sini nanti takutnya jadi gibah lagi nanti. Bapak nanti boleh, tadi ada nomor WhatsApp saya, kalau perlu diskusi langsung saya sampaikan. Jadi rumah makan ini tempat beberapa kali kami makan, tapi ternyata saya dikunjungi, ditemuin dan minta agar dibantu tender yang dia ikuti. Jadi aja saya nggak lagi makan di situ Pak, biar nggak ketemu dengan yang bersangkutan. Seperti itu. Makasih Pak Edwin. Bapak Ibu ada lagi? Baik, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, tadi sudah prinsip etika, kemudian ini tambahan di dalam Perpres 16/2018 ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diatur. Saya rasa juga Bapak Ibu sudah familiar dengan slide ini. Ini slide untuk materi PBJ dasar atau slide materi sosialisasi Perpres 16/2018. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diatur. Bapak Ibu berbicara kebijakan itu kan sebenarnya apa ya? Ada beberapa referensi sih, tapi salah satu yang pernah saya baca, ketika prinsip diatur, tapi kebijakan juga diatur, itu sebenarnya adalah upaya untuk mengizinkan pelanggaran beberapa prinsip. Nah, ini salah satu saja. Seperti contoh ya, kalau kita lihat, prinsipnya bersaing, adil, tapi ternyata ada kebijakan memprioritaskan usaha kecil. Nah, itu artinya apa? Kebijakan ini mengizinkan untuk melanggar prinsip tadi. Tapi nggak apa-apa, pemerintah punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Yang mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini pasti ada kajiannya, pasti ada pertimbangannya yang pemerintah akan melihat sisi manfaat lebih besar lagi. Makanya walaupun ada prinsip, tapi pemerintah juga atur adanya kebijakan. Pasti ini menjadi pendekatan-pendekatan yang pemerintah punya target-target yang lain. Kita lihat apa saja kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak Ibu yang di swasta, yang di BUMN, yang di BUMD, bisa jadi mungkin ada hal-hal yang berbeda ya, tapi bisa diadop, bisa jadi tidak. Nanti saya bahas setelah saya bahas ini. Kita lihat kebijakan yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan ini menjadi hal yang utama yang ditegaskan. Karena apa, Bapak Ibu? Saya pernah baca kajian teman saya di BPKP, ternyata ada fakta yang menarik. Beberapa temuan-temuan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan yang akhirnya menjadi temuan itu ternyata mayoritas penyebabnya adalah buruknya perencanaan. Buruknya perencanaan. Makanya ikhtiar pertama yang dibangun di dalam Perpres 16 yang dijadikan kebijakan dan langsung diletakkan di poin nomor 1 adalah meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Penting sekali memperbaiki kualitas perencanaan pengadaan ini. Bapak Ibu rasakanlah peraturan-peraturan yang dulu. Kadang perencanaan pengadaan tidak terlaksana dengan optimal. Makanya saya senang banget di Perpres 16/2018 ini beberapa klausul mengantarkan strategi perencanaan yang lebih baik. Kita lihat ya, buat saja ikhtiar terbaik memperbaiki kualitas perencanaan kita, memperbaiki kualitas pengadaan kita dengan memperbaiki perencanaan. Yang pertama, ini sering di beberapa kelas saya bahas ini karena saya merasakan betul khasiatnya kalau kebijakan nomor 1 ini diterapkan. Yang pertama, kita bisa lihat pihak yang menyusun perencanaan pengadaan adalah PPK. Dan pihak yang menetapkan perencanaan pengadaan adalah PAKPA. Bapak Ibu bisa lihat di sini. PPK adalah pihak yang nanti yang akan melaksanakan pengadaan. Dikasih tugas menyusun perencanaan pengadaan. Keren banget ini. Kebayang beberapa kasus yang sering terjadi, yang merencanakan siapa, yang jadi PPK siapa coba.
betapa kasihannya para PPK. Kemudian pasal yang lain nih kaitannya mendukung kebijakan ini. Perencanaan pengadaan itu dilakukan sejak kalau di daerah KUA PPAS, setelah KUA PPAS pada saat menyusun RKA. Kalau untuk yang teman-teman APBN setelah penetapan pagu indikatif ya menjadi bahan masukan pada saat menyusun RKA-KL. Artinya apa? Sejak nyusun RKA-KL, perencanaan pengadaan sudah dibahas. Dan PPK sudah melakukan pembahasannya. Ini yang keren banget ini. Makanya saya keberatan dan mengkritisi sangat dalam kebiasaan-kebiasaan buruknya para PA, para KPA yang sering ngangkat PPK, DIPA udah jadi, DPA udah jadi, baru ngangkat PPK. Itu tega itu kalau ada pimpinan yang kayak gitu itu. Kalau ada PA, KPA yang ngangkat PPK, DIPA, DPA udah jadi. Sementara yang menyusun perencanaan ini yang melaksanakan pengadaan PPK yang diangkat tapi tidak terlibat sejak perencanaan. Kebayang coba otak kita itu memikirkannya. Bisa-bisanya orang yang akan melaksanakan tidak dilibatkan sejak perencanaan. Belum lagi kadang Pak ya, saya dengar cerita-cerita nih Ibu, saya dengar cerita kadang yang ngedrap RKA itu Masya Allah, Subhanallah, kadang staf, kadang orang yang tidak tahu menahu pengadaan hanya copy paste tahun kemarin. PPK diangkat, DIPA udah jadi, DPA udah jadi, boro-boro dia bisa nitip kebutuhan kerjanya dia, tolong ya nanti siapkan honor tim teknis, siapkan peneliti kontrak. Ya ampun, yang ngetik ngetik RKA-KL itu mana tahu kosakata tim peneliti kontrak, mana tahu kosakata kebutuhan kerja PPK. Siapa tahu PPK mungkin butuh uji lab segala macam. Makanya keren nih kebijakan yang pertama. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan, ikhtiarnya, contoh bentuk konkretnya, PPK sudah hadir sejak perencanaan pengadaan dilakukan sejak penyusunan RKA, RKA-KL, artinya apa? Kebutuhan kerja sudah terakomodir. Kebayang kalau udah jadi DIPA, udah jadi DPA, baru ngangkat PPK, basi. Kadang bahasa lebay saya itu zalim tuh PA-KPA yang ngangkat itu. Saya ulangi lagi, kalau udah jadi DIPA, udah jadi DPA, baru ngangkat PPK, zalim tuh PA-KPA yang kayak gitu itu. Bisa-bisanya dia ngasih tugas orang yang melaksanakan nggak ikut sejak awal, itu yang sangat disayangkan. Akhirnya mau dicermati nih Bapak Ibu, ini menjadi rangkaian SOP kita nanti ya terkait dengan perencanaan pengadaan, bagaimana kita mengangkat orang dengan tepat waktu. Saya sih seringnya menyarankan kalau ngangkat para pelaku pengadaan ini, ngangkat PPK, ngangkat pejabat pengadaan, ini kalau bisa SK pengangkatannya jangan muncul tahun anggaran, jangan muncul DIPA tahun berapa, jangan muncul DPA tahun berapa, jangan mengangkat PPK tahun anggaran berapa, sudah hilangkan saja, tidak usah terikat tahun anggaran. Tahun depan tidak ada pergantian orang, tidak ada pergantian kegiatan, ya sudah. Nggak usah ganti-ganti, nggak usah bikin SK lagi. Jangan sampai kita diribetkan dengan bikin SK lagi. Tapi memang ada juga yang tak sepakat. Kebiasaan katanya di daerah kami teman-teman keuangan sudah terbiasa ngangkat-ngangkat PA itu setiap tahun anggaran. Seharusnya PA itu nggak usah lagi diangkat. PA itu otomatis ya. Jadi nggak usah lagi diangkat-angkat PA itu. Begitu dia jadi pimpinan perangkat kepala daerah, dia langsung diangkat, dia langsung untuk melaksanakan kegiatan tadi. Ibu dan Bapak, kalaupun harus setiap tahun mengangkat pelaku pengadaan, PPK contohnya, pastikan PPK ini sudah hadir sejak perencanaan. Jadi saya menyarankan kalau umpama terpaksa pengen mengangkat setiap tahun, pastikan Juni, Juli itu PPK sudah diangkat. Sehingga pada saat proses penyusunan RKA, mereka itu sudah hadir dan bisa terlibat aktif dalam proses perencanaan pengadaan. Terlibat aktif dalam proses perencanaan pengadaan. Ini saran saya. Ini di kebijakan yang pertama. Kemudian kebijakan yang kedua, Bapak Ibu boleh kalau ada hal yang disampaikan atau yang tidak sepakat atau membantah dari penjelasan saya tadi. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan barang jasa lebih transparan, lebih terbuka, dan lebih kompetitif. Lebih transparan, lebih terbuka, dan lebih kompetitif. Nah ini asik ini. Kalau kita lihat rasanya matching lah ya. Pengadaan udah sekarang rasanya lebih terbuka lah. Sirup wajib diumumkan, lebih terbuka. Tapi memang ada saja yang bandel-bandel ya.
padahal sudah gencar-gencar diingatkan seluruh belanja langsung itu umumkan di sirup. Ini ternyata masih ada aja, udah pengadaan, udah mau tender baru umumkan sirup. Masih ada juga yang pengadaan langsungnya nggak diumumkan di sirup. Ini memang ada yang bandel ini, ada yang bandel. Padahal ketentuannya seharusnya pengadaan itu lebih transparan, lebih terbuka dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM. Ini juga kebijakan nih Bapak Ibu yang di luar pemerintah juga ini bagus nih. Saya melihat di beberapa institusi di luar pemerintah ya, kadang luput ini mengatur di dalam aturannya terkait dengan pengadaan yang mengatur terkait dengan SDM PBJ-nya. Apalagi maaf ya teman-teman BLUD, BUMD kadang luput nih mempersiapkan kompetensi. Jadi masih banyak proses pelaksanaan pengadaan itu SDM-nya itu hanya tugas tambahan saja. Kalau di pengadaan barang jasa pemerintah, walaupun memang bertahap ya, ini menegaskan bahwasannya kelembagaan dan SDM PBJ ini harus profesional. Kita lihat apa diantaranya kebijakan di kelembagaan orang-orang yang UKPBJ-nya sekarang kelembagaannya sudah berubah. Yang dulu panitia, kemudian berubah jadi ULP. Kalau sekarang pengadaan kelembaga pengadaannya berubah menjadi UKPBJ. Yang dulu ULP itu hobinya tender, hobinya lelang dulu ya. Kalau sekarang kelembagaan UKPBJ itu lelang itu hanya hobi saja. Hobi hanya sebagian kecil tugas saja. Yang penting itu justru malah proses pelaksanaan pengadaannya, kelembagaannya itu UKPBJ-nya itu malah menjalankan fungsi-fungsi yang lain, pembinaan, advokasi, coaching klinik. Jadi hanya sepertiga saja tugasnya melaksanakan proses memilih penyedia. Kelembagaannya dibuat profesional. Sekarang ada 4 domain 9 variabel untuk mengantarkan UKPBJ menjadi UKPBJ yang pusat keunggulan pengadaan atau Center of Excellence. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau pelajari boleh kita diskusi-diskusi terkait dengan bagaimana membangun kelembagaan UKPBJ yang Center of Excellence. Kemudian SDM-nya juga SDM yang profesional, bukan lagi tugas tambahan, tapi kita lihat ya nanti 1 Januari 2021 mudah-mudahan ada perubahan atau tak ada perubahan, kita lihat nanti kebijakan lebih lanjut. 1 Januari 2021 ini teman-teman yang menjadi Pokja, teman-teman yang menjadi pejabat pengadaan, ini harus pejabat fungsional pengelola pengadaan. Kenapa harus pejabat fungsional? Kenapa yang harus sudah lulus kompetensi segala macam? Ini karena memang diantarkan mereka-mereka ini harus profesional untuk melaksanakan proses pelaksanaan pengadaan barang jasa. Kemudian yang keenam, mengembangkan e-marketplace ya. Bapak Ibu bisa lihat sekarang e-marketplace-nya ada pemilihan penyedia secara elektronik SPSE, kemudian ada e-purchasing, kemudian ada mengakomodir belanja-belanja toko daring, belanja-belanja secara online. Ini pengembangan e-marketplace. E-marketplace yang katalog juga kita lihat ada katalog nasional, ada sektoral, ada lokal ya, daerah. Daerah sekarang mulai mengembangkan bagaimana tata cara untuk mengembangkan katalog-katalog lokal. Kemudian yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kita lihat proses pengadaan sekarang betul-betul dikemas secara elektronik lah. Bahkan pengadaan langsung pun diantarkan untuk dilakukan secara elektronik melalui skema pengadaan langsung. Yang keenam, mendorong penggunaan pengadaan barang jasa dalam negeri, SNI. Boleh barang impor kalau di dalam negeri tak ada. Boleh impor kalau kualitas di dalam negeri belum mencukupi. Boleh impor kalau dalam negeri volumenya kurang. Jadi mengoptimalkan dalam negeri dulu. Mengoptimalkan yang sudah ber-SNI. Ini memang diskriminatif nih, tapi kebijakan yang mengantarkan bagaimana optimalisasi penggunaan produksi dalam negeri. Yang ketujuh, memberikan kesempatan UMKM. Paket sampai dengan 2,5 miliar ini diperuntukkan dan dicadangkan untuk usaha kecil. Nah, tuh diskriminasinya kebijakan ini, tapi pemerintah ada kebijakan lain, ada pertimbangan lain, yaitu untuk memberikan usaha kecil bisa terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. PA-KPA diarahkan untuk membuat paket yang banyak, yang memberikan kesempatan usaha kecil bisa ikut dalam proses pelaksanaan pengadaan. Menarik ini. Kemudian kebijakan yang ke-8, ini mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Jadi penelitian-penelitian dijalankan dengan baik, ada peraturan Menristek-Dikti ya waktu itu ya, yang mengantarkan bagaimana pedoman dalam melaksanakan penelitian biar bermanfaat. Jangan sampai
teman-teman peneliti itu jadi malas meneliti karena terlalu diribetkan dengan proses pengadaan. Jangan sampai terjadi kejadian para peneliti itu lebih panik hilang boarding pass dibandingkan hilang data. Nah, itu kan contoh-contoh itu. Jadi dikemas bagaimana penelitian itu terencana dengan baik, ada peta perencanaannya, kemudian betul-betul bisa dimanfaatkan. Jangan sampai hasil penelitian itu hanya sekedar hiasan lemari yang tak dipakai, hanya sekedar rekayasa data. Kemudian juga industri kreatif juga dikembangkan dalam proses pelaksanaan pengadaan. Yang ke-9, kebijakannya adalah pengadaan yang berkelanjutan. Bapak, Ibu, siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan, coba kaji sedemikian rupa apakah pengadaan barang jasa yang akan dilaksanakan ini pro terkait dengan pengadaan yang berkelanjutan nggak? Pengadaan yang berkelanjutan itu kita berpikir bukan hanya pengadaan itu kita dapatkan sekarang, tapi bagaimana efek atau kelanjutannya. Harus ada beberapa aspek yang kita perhatikan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan ya harus kita perhatikan. Seperti contoh aja yang sering dicontohkan sederhana. Coba Bapak Ibu yang sedang menyusun perencanaan pengadaan, kalau ada pengadaan makan minum, apa masih iya snacknya itu kita atur ada air kemasan mineral, air kemasan ya, air mineral dalam kemasan itu yang sekali pakai. Kenapa tidak kita buat kebijakan snacknya itu hanya kue saja? Yang kita adakan adalah mungkin tadi penyediaan cangkir atau ikhtiar lainnya di setiap undangan rapat memunculkan tamu membawa tumbler. Kemudian yang kita sediakan adalah air kemasan dalam galon mungkin ya yang bisa kita pergunakan nanti tinggal diisi. Nah, itu contoh itu. Teman-teman yang merancang gedung bagaimana bisa mengoptimalkan pencahayaan dari luar, tidak mengandalkan cahaya yang dibuat. Itu contoh itu, melaksanakan proses pengadaan yang sifatnya berkelanjutan. Jadi ada hal-hal yang kita pertimbangkan lagi, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bagaimana pengadaan itu ramah lingkungan, bagaimana pengadaan itu menggunakan produk industri hijau. Sehingga jangan sampai pelaksanaan pengadaan yang PA, PPK, KPA lakukan ini ternyata ada efek lanjutannya ini. Efeknya itu bukan efek yang baik, ternyata efeknya nggak baik. Ya kayak tadi kan, Bapak Ibu melaksanakan ini aja umpama, BIMTEK 5 hari, makan 1 kali, snack 2 kali. Kemudian airnya ternyata air kemasan sekali pakai tadi kemasannya itu air mineral. Kebayang kegiatan pengadaan kita selesainya itu meninggalkan beberapa efek-efek. Ini yang perlu kita waspadai. Terakhir Bapak Ibu, nanti saya jawab pertanyaan, ini slide terakhir saya. Kaitannya bahasan kita barusan, berbicara tentang kebijakan, berbicara terkait dengan peraturan, catatannya dalam hubungan dengan materi kita menyusun SOP. SOP yang disusun pertama, SOP yang disusun harus mendasar pada peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Jangan sampai kita membuat SOP ternyata bertolak belakang atau bertentangan dengan peraturan. Kita hidup di hidup di negara yang menganut hukum positif, ini bahasa saya ini. Hukum positif itu kira-kira saya menerjemahkan dengan singkat, ketika sudah diundangkan itu dianggap warganya tahu. Nggak bisa kita berkelit, saya tidak tahu ada peraturan itu, nggak bisa. Dianggap semuanya tahu. Makanya Ibu Bapak harus proaktif ini, harus proaktif untuk menyempatkan waktu untuk mempelajari peraturan. Memang tak bisa dipungkiri terlalu banyak peraturan di negara kita ya. Kata Pak Cahyo Kumulo, Indonesia itu bisa masuk rekor dunia, negara dengan peraturan yang terbanyak. Luar biasa banyak sekali peraturannya. Saya pernah dengar ada yang menyatakan lebih dari 43.000, itu baru peraturan yang dibuat oleh orang-orang pusat tuh. Belum lagi yang dibuat oleh daerah, banyak sekali peraturan. Sementara dinamika yang tak bisa kita pungkiri, literasi membaca peraturan kita kan buruk ya. Bapak Ibu ngaku nggak? Saya ngaku. Literasi membaca peraturan kita buruk. Jarang kan di antara kita yang hobi baca peraturan, jarang yang bangun tengah malam tahajud, terus habis tahajud langsung baca Perpres, jarang itu. Jarang. Makanya BIMTEK seperti ini ya, baik tatap muka langsung atau webinar, ini apresiasi saya ini merupakan salah satu ikhtiar kita, cara cepat mempelajari peraturan tanpa kita harus tahu itu di pasal yang mana. Ya kan, Bapak Ibu sadar ataupun tidak sadar, nanti sampai hari Senin nih selesai diskusi sama saya, selesai beberapa materi dengan saya, sadar ataupun tidak sadar kita sudah membahas beberapa ratus pasal itu tanpa kita tahu itu pasal dari peraturan yang mana itu acara-acara BIMTEK, webinar, diklat, segala macam itu kan ikhtiar kita untuk mempelajari peraturan. Jangan sampai SOP yang kita buat ini bertentangan dengan peraturan. Kemudian yang kedua,
penguasaan atas dasar hukum yang terkait sangat diperlukan. Jadi kita perlu menguasai dasar hukum sehingga pada saat kita menuangkan dalam peraturan, dalam SOP kita tadi, matching ya. Yang ketiga, penyimpangan atas SOP yang sudah ditetapkan berpotensi menjadi penyebab perbuatan melawan hukum. Nah ini Bapak Ibu, ini poin nomor 3 ini satu penjelasan yang saya dapatkan, mungkin perlu kajian lebih dalam ya, tapi saya tuangkan di poin 3 ini, saya dapatkan dari statement dari salah satu penyidik ya, dari salah satu penyidik. PMH, Bapak Ibu pernah dengar PMH ya, perbuatan melawan hukum. Dana itu kan biasa, tipikor itu kan ada kerugian negara, kemudian disertai juga dengan adanya perbuatan melawan hukum. Ternyata ada yang punya perspektif perbuatan melawan hukum itu bukan hanya melanggar undang-undang, tapi melanggar SOP yang sudah dibuat, itu juga bisa menjadi rangkaian perbuatan melawan hukum. Jadi makanya pastikan dalam membuat SOP ini, kalau sudah dibuat, ya kita akan jalankan SOP tadi. Karena dikhawatirkan SOP yang sudah dibuat, padahal itu didasari oleh peraturan, dan ternyata SOP tadi tidak kita laksanakan, berpotensi kita bisa melakukan tindakan pelanggaran peraturan tadi. Kemudian yang keempat, prinsip etika dan kebijakan menjadi norma yang sangat mempengaruhi dalam proses penyusunan SOP. Yang kelima, hal-hal yang terkadang tidak ditemukan langsung di dalam peraturan, maka kita kembalikan kepada norma yang berlaku. Bapak Ibu, tak ketemu nih, ada cantolannya pasal yang mana nih ya, berarti kita bisa kembali kepada prinsip dan etika pengadaan. Ini kira-kira Bapak Ibu, setengah 4 ya, ya Allah, tidak terasa. Terima kasih, saya izin pamit. Selamat sore. Sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Ade, Bapak Ibu. Terima kasih.